Padahal Nabi tidak pakai air Zam-Zam ketika dimandikan, itu air sumur Gars. Dan itu sudah Nabi wasiatkan sebelum wafat. Nanti kalau saya meninggal, ambil air sumur Gars untuk memandikan saya. Dan ketika Nabi dimandikan dengan air sumur Gars, itu tidak jatuh ke tanah. Setiap Nabi disiramkan badannya, itu air putar lari ke langit. Jadi tidak jatuh ke tanah. Nanti hujan pertama yang turun, itu air mandi Rasulullah ikut di tetesan sholat. Harus ditahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Itu harus dijaga. Mana yang masuk dalam adabus sholat, mana yang masuk dalam hukum sholat, mana yang masuk dalam sunanus sholat. Itu harus, supaya orang itu kalau dia sholat, kalau tidak kuat menghafal, cukup ambil yang wajibnya saja, supaya tetap dia bisa sholat. Makanya ada beberapa jamaah saya itu bilang, Pak Ustaz, saya ini sudah lama tidak sholat karena tidak bisa menghafal bacaan sholat. Saya bilang kalau bacaan sholat yang wajib itu cuma 5 Pak. Yang pertama Allahu Akbar, yang kedua Fatihah, yang ketiga syahadat, yang keempat sholawat, yang kelima salam ke kanan. Itu aja yang wajib. Jadi kalau ada orang hafal ini bacaan 5, suruh di sholat. Karena itu sholatnya sudah sah. Adakah orang memuju di sini Pak tidak hafal ini yang 5? Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, salawat, salam ke kanan. Kalau tidak hafal ini yang 5, suruh saja mati. Tidak usah hidup. Iya, itu saking mudahnya Pak. Makanya takbiratul ihram kan wajib. Allahu Akbar tidak bisa diganti. Doa iftitah itu sunnah. Bapak ibu tidak baca, sholatnya tetap sah. Fatihah itu wajib. Bacaan surah sesudah Fatihah itu sunnah. Tidak dibaca pun tetap sah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau kau hanya hafal Fatihah, tidak ada surah yang lain kau hafal, maka baca Fatihah 2 kali. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Itu Syafi'i itu. Ruku yang wajib itu rukunya, bacaannya. Saya lanjut. Jadi sebenarnya kayak sholat itu rukunya wajib, bacaannya sunnah. Jadi kalau orang sudah ruku itu sudah wajib. Kalau tidak baca apa-apa itu tetap sah sholatnya. Bangkit dari ruku itu yang wajib, bacaannya juga sunnah. Semua ulama fikih sepakat. Sujudnya itu wajib, yang sujud itu yang wajib, bacaannya ya sunnah. Makanya kalau orang sudah hafal bacaan yang 5 itu sudah, silakan kerjakan sholat. Kalau saya kuncinya datang sholat berjamaah di masjid, jangan sholat di rumah. Karena kalau kita berjamaah itu hisapnya masih mendingan. Apalagi kalau di masjid ada keutamaan. Yang pertama, saf pertama itu yang paling utama. Walaupun nanti yang di belakang imam itu yang paling bagus, yang 7 orang di sini. Tapi jangan sembarang ke situ Pak. Kalau tidak bisa menggantikan imam kalau salah, jangan coba-coba berdiri di situ. Ada juga kan orang begitu, berani-berani di belakang imam. Oh jangan. Tapi kalau mau ambil yang paling utama, ambil sebelah kanan. Itu ashabul yamin namanya. Jadi saya itu kalau masuk masjid biasa pilih tempat. Saf pertama ambil sebelah kanan imam, karena itu yang paling utama. Itu didoakan oleh para malaikat yang sebelah kanan. Tapi tidak bisa jadi dasar Pak. Jangan dijadikan patokan umum. Kenapa? Nanti kosong sebelah kiri, sama lari ke kanan. Makanya itu cuma bicara fadilah. Makanya Pak kalau bicara fadilah tetap fadilah. Kalau bicara rukun tetap rukun. Tidak bisa dirubah. Fadilahnya yang paling utama di sini. Tapi jangan jadikan sebagai hukum. Kenapa? Nanti orang kalau mengatakan saf pertama paling utama, kalau dia berdiri di saf ketiga dia tidak mau sholat. Nanti kalau kedua. Supaya ambil saf pertama itu fatal itu. Makanya dari dulu ulama mengatakan ya keutamaan tetap utama. Jadi kita tidak boleh merubah hukum. Karena kapan kita mengatakan yang sebelah kanan paling bagus, kita tempatkan imam di sudut di sana supaya semua di sebelah kanan. Kan begitu. Makanya ulama kita itu ini. Makanya ada yang harus menjaga ilmu supaya tetap menyampaikan bahwa ya ini yang utama. Makanya kalau saya sholat berjamaah usahakan datang ke masjid. Karena masjid ini terkoneksi langsung dengan Rasulullah. Kenapa? Karena tidak dibangun masjid
di suatu kampung kecuali di situ ada air mandinya Nabi menetes. Kan Nabi itu dimandikan diambil dari air sumur Gars. Kan sumur tempat mengambil air mandi Rasul itu kan sumur Gars namanya. Itu ada di Madinah. Sampai hari ini masih orang antri ambil airnya. Cuma orang Indonesia Pak jarang. Yang datang ke sana banyak itu orang Yaman. Karena orang Indonesia kalau meninggal biasa pakai air Sam-Sam. Padahal Nabi tidak pakai air Sam-Sam ketika dimandikan. Itu air sumur Gars. Dan itu sudah Nabi wasiatkan sebelum wafat. Nanti kalau saya meninggal, ambil air sumur Gars untuk memandikan saya. Dan ketika Nabi dimandikan dengan air sumur Gars, itu tidak jatuh ke tanah. Setiap Nabi disiramkan badannya, itu air putar lari ke langit. Jadi tidak jatuh ke tanah. Nanti hujan pertama yang turun, itu air mandi Rasulullah ikut di tetesan air hujan. Dan di mana menetes air mandi Rasulullah satu tetes, di situ akan dibangun masjid. Dan tidak akan terjadi kiamat kecuali semua tempat air menetesnya air mandi Rasulullah terbangun masjid. Itu kuncinya. Makanya masjid itu terkoneksi langsung dengan Rasulullah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita kalau sholat ya di masjid, keutamanya di situ. Supaya berjamaah, pahalanya juga besar. Sama di senter toh, kalau ada senter 10 baterainya sama satu mana yang terang? Pasti yang 10, makanya sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri. Kalau senter satu baterainya mati, tidak menyala itu. Tapi kalau senter 10 baterainya ada baterai mati, simpan saja di tengah, masih menyala itu. Artinya apa? Kalau ada Pak berjamaah tidak beres, simpan di tengah. Nanti dia ikut itu. Aci pirak bawah nih. Maciomo tuh. Itulah kenapa jamaah itu mendatangkan rahmat. Karena itu kuncinya. Hanya saya sebenarnya agama itu mudah Pak. Tidak usah persulit. Kemudian Nabi sudah minta. Saya minta hafal 5 doa, jangan tinggalkan. Yang pertama, syahadatnya ruh. Hafal betul ini. Syahadatnya ruh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hafal betul ini. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali, maka aku akan menjadi jaminannya. Aku akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga. Itu janji Nabi. 3 kali atau 7 kali. Pendek saja. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu. Yang kedua sayyidul istighfar. Hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafal itu. Buka saja di Google, tanya Ustaz Google, ketik sayyidul istighfar. Hafal itu. Nabi mengatakan, inilah doa yang diberikan Allah kepada umatku yang menyebabkan iblis menangis sampai matanya bengkak. Karena Allah memberitahu Rasulullah, ketika umatmu membaca Muhammad sekali saja di siang hari, kemudian dia meninggal pada siang itu, aku yang menjamin dia akan masuk ke dalam surga. Ketika dia baca di malam hari, kemudian dia meninggal di malamnya itu, aku yang menjadi jaminan. Nah, di mana kita mau mati Pak? Kalau bukan mati kalau siang, ya mati kalau malam. Makanya baca kalau sudah sholat subuh 1 kali, sudah sholat maghrib 1 kali, supaya kita mendapat jaminan. Yang ketiga, jangan tinggalkan doanya neraka. Nabi itu ketika masuk ke neraka melihat peristiwa siksaan dalam neraka, itu diperlihatkan betul. Nabi itu minta ke neraka, apakah ada yang bisa dibaca umatku sehingga tidak masuk ke sini? Neraka bilang, ada Muhammad. Suruh membaca Allahumma ajirni minan nar salasa marrat, 3 kali atau 7 kali. Saya akan menutup pintuku sehingga dia tidak masuk. Itu doa ketiga, jangan tinggalkan itu. Makanya imam itu kalau sudah salam pasti baca itu. Astagfirullahaladzim, baru la ilaha illallah wa la syarikalah. Kemudian sudah itu, kemudian dia baca Allahumma ajirna minan nar. Baca Allahumma ajirna, jangan Allahumma ajirni. Kikir sekali kalau Allahumma ajirni. Jangan pakai Allahumma ajirni. Kalau Allahumma ajirni sendiri,
Kalau Allahumma ajirna itu keluarga ikut. Kita kan punya anak, punya keluarga, punya bapak, punya ibu. Kalau orang bilang Allahumma ajirni, dirinya saja. Itu orang pelit betul itu. Kalau ada imam selalu baca Allahumma ajirni minan nar, pecat saja itu. Tidak mendoakan jamaahnya. Nah, jelaskan dalilnya. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dari keluargamu dari api neraka. Jelas dalilnya itu. Makanya baca Allahumma ajirna minan nar, supaya istri, anak-anakmu, ibumu, saudaramu, jamaahmu bisa kau doakan. Itu cukup baca 3 kali atau 7 kali. Kalau maghrib biasa 7 kali. Kenapa? Memang ada 2 hadisnya. Kemudian doa yang keempat yang jangan kita tinggalkan, ini juga penting sekali, Pak. Cuma kadang-kala kita istilahnya menganggap biasa. Itu ayat kursi sesudah sholat fardu. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca ayat kursi sesudah sholat fardu, maka yang menghalangi dia dengan surga hanya kematian. Artinya kalau kau mati pasti masuk surga. Kan begitu. Ini juga makanya imam itu zikirnya imam harus, Pak.